Perkenalkan, nama saya Ibu Aning, saya pengurus ibu rumah tangga. Saya adalah orang tua dari anak Saifullah. Lahir tahu nggak kondisinya seperti itu? Kalau setelah lahir itu nggak tahu, soalnya di sini kan belum ada yang seperti itu. Nah setelah itu anak saya pulang dari tempat bidan jam 5 sore, anak saya tambah kembung perutnya, tambah agak biru. Nah setelah itu tak bawa lagi ke bidannya, mau tanya karena apa. Nah setelah itu sama bidannya mau dilihat lewat panasnya lewat lubang anus, ternyata tidak punya lubang anus. Bagaimana perasaan Ibu di kata pertama? Ya sedih, perasaan saya sedih karena di sini nggak pernah ada yang seperti itu. Terus apa yang Ibu lakukan? Dirujuk ke Saiful Anwar. Ya setelah itu saya mau langsung ke hari Sabtunya langsung ditindakkan operasi. Terus Sempat putus asa enggak? iya. Kenapa? Ya putus asanya itu takut apa ya? Takut enggak hidup. Soalnya kan nggak pernah ada yang seperti itu. Takut gagal operasinya. Habis itu saya kontrol lagi langsung ke Subandi. Ternyata sama yang di Subandi itu disuruh nunggu. Nanti dokter Supangat sama alatnya akan datang. Saya tunggu itu hampir 7 bulanan. Akhirnya dokter Supangat datang. Oke, jadi ada bayi laki-laki 1 tahun datang dengan keluhan tidak punya anus. Gambarnya seperti ini ya, stoma ada 2 lubang yang di sini. Jarak antara ujung usus dengan lokasi yang menjadi tempat kita untuk membuat anus buatan itu. Saya Dr. Supangat PhD, spesialis bedah anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan bagian bedah anak Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Kenapa memilih spesialis bedah anak? Anak itu adalah investasi masa depan. Pelayanan terhadap anak adalah pelayanan jangka panjang. Apa yang kemudian terjadi pada saat anak-anak itu kemudian akan berlanjut sampai dengan dewasa. Sehingga spesialis bedah anak adalah salah satu yang kemudian memerlukan keseriusan yang luar biasa untuk menangani dengan baik, karena apa yang kita lakukan akan kemudian berguna untuk jangka yang sangat panjang. Kasus pertama kali yang dokter dapatkan apa? Anak dengan kelainan bawaan tidak memiliki anus. Jadi dia datang pada saat itu sudah dioperasi yang pertama di tempat lain, kemudian di luar kota ya, dan dia harus menjalani operasi yang kedua saat itu dan pembuatan anus, dan datang ke kita pada saat awal-awal kita bulan Juni 2017. Rencanakan untuk penanganan pasien tersebut. Ya, jadi pada saat itu kita merencanakan untuk melakukan prosedur pembuatan anus ya, dengan prosedur yang disebut dengan PSARP ya, yang kita kemudian rencanakan itu. Kemudian tentu sebagai tahapan dari proses bayi dengan kelainan bawaan tidak punya anus, kita bisa melakukan 3 tahap penanganan, dan saya melakukan tahap yang kedua yaitu pembuatan anusnya, dan ketiga adalah nanti menutup dari stoma yang sudah dibuat sebelumnya untuk pelindungan. Kenapa dokter yakin bisa dapat menolong pasien tersebut? Ya, yang pertama sebenarnya kita harapan ya, kita tidak pernah berjanji keberhasilan, tetapi kita berjanji usaha bahwa kita melakukan tindakan kita secara prosedur yang baik, tentu dengan harapan pertolongan dari Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita kalau kita sungguh-sungguh melakukan itu. Ada pesan untuk rekan sejawat untuk yang lain?
Ya, tentu kita berharap bahwa para sejawat semuanya, ya terutama kemudian berminat untuk mengembangkan ini bedah anak, karena juga bedah anak masih banyak yang dibutuhkan untuk ukuran Jember dengan wilayah kerja eks Kalimantan Bersuki, ya itu membutuhkan lebih banyak lagi untuk bedah anak, sehingga kita berharap ada kemudian nanti sejawat sekalian kemudian menekuni bedah anak, di samping juga nanti kemudian ada penunjang lainnya seperti dokter anestesi anak, radiologi anak, kemudian juga dokter anak sendiri. Kemarin saya sempat mengendarai orang tua, dia mengatakan bahwa sempat putus asa. Ada pesan orang tua yang lain? Ya, jadi bahwa kelainan bawaan yang kemudian tidak sama dengan yang lain adalah hal yang kemudian mungkin menjadi beban bagi masyarakat atau orang tuanya, tetapi kita yakin betul bahwa di sisi-sisi yang tidak sempurna itu ada kelebihannya. Satu contoh kita bisa melihat bahwa biasanya orang-orang yang punya bawaan itu ganteng-ganteng, dan Saiful adalah salah satu yang ganteng. Kalau buat Dr. Supangat, saya banyak-banyak terima kasih buat Dr. Supangat, karena Dr. Supangat sudah berusaha sekuat mungkin untuk menyembuhkan Saifullah. Dan buat Dr. Supangat, semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezekinya buat Dr. Supangat. Kalau buat yang di luar sana, jangan putus asa. Jika kalian disuruh kontrol, turutilah apa kata-kata dokter yang disuruh. Dan apa namanya ya, biar apa ya, sama-sama lah kayak temannya, biar cepat sembuh, biar cepat normal, cepat operasi kayak teman-teman yang lain.